Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang diharapkan oleh kita semua sebagai hamba Allah adalah kita masih diberikan suatu kesehatan, di mana Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa kita bersama-sama untuk thalabul ilm. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada takmir masjid. Saya lupa ini masjidnya berapa kali kesini, mohon maaf. Intinya saya tahunya Masjid Muhammadiyah yang ada di Pasir Wetan, kebetulan Al-Ikhlas ya. Tadi juga muadzinnya mengatakan sok misi, katanya kakak saya mengatakan sok misi di Al-Ikhlas. Pak itu bertemu dengan kakak saya, kebetulan ngobrol-ngobrol kemarin, dan saya jadi keponakan saya kemarin dan cucu saya nikah ya, Alhamdulillah kami ucapkan yang saya hormati Pak Ketua Takmir, saya kira Pak Sudin Juhri biasanya sama-sama tadi nanyakan kepada saya, nggak di Masjid Anjing, di Masjid Agung, kalau nggak salah masih, ya betul ya Tas, masih di WA-nya masih belum ada undangan. Jadi saya tadi di bel sama Anto, Ustadz Anto, kebetulan dulu bersama-sama di Baturaden, menghubungi saya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim kepada kita semua, kepada khususnya di Masjid Al-Ikhlas ini yang bertepatan di Pasir Wetan. Kebetulan Pasir Wetan sebagai, kalau nggak salah, cabang Muhammadiyah, ketuanya ada di Pasir Wetan, Pak Rahmat kalau nggak salah, begitu ya Pak Rahmat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Rahmat diberikan umur panjang dan masih bisa memimpin kita khususnya di Kecamatan Karangawas, dan selalu bersemangat insyaallah, walaupun mungkin seumur saya mungkin agak lebih tua kayaknya. Kenapa Pak Rahmat, apa ya Pak Rahmat? Kayaknya begitu. Dulu kalau nggak salah Pak Rahmat SD-nya di Pasar Paing, di Pak Umar kalau nggak salah, di bawah saya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua. Salawat salam kami sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah kita, yang mana kita selalu mengacu apa yang kita kerjakan, kita usahakan, kita beribadah adalah kita mengacu, mencontoh Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, uswah yang terbaik. Jamaah Al-Ikhlas yang berbahagia, dalam kesempatan ini kebetulan saat ini adalah saat-saat, kalau nggak salah ini kebetulan dunia yang bangsa Indonesia ada di sesuatu waktu tahun-tahun politik, kalau nggak salah begitu. Jadi kita sedikit tidak menyinggung suatu
kita mau berpihak kepada siapa, tapi insya Allah kita akan mencoba untuk memberikan sesuatu apa yang sebenarnya kita kerjakan untuk ini. Kita sebagai umat Islam yang semestinya selalu untuk bisa mengenal ciptaannya Allah, khususnya hamba Allah ialah manusia, di mana ada beberapa Allah ciptakan manusia di dunia ini, ada beberapa berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah kecuali hanya untuk saling mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, barangkali saya takut lupa, saya tak baca untuk tidak, karena ini ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah, inna khalaqnakum, kami Allah menjadikan kalian, zakari, seorang laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian, syu'uban, berbangsa, wa qabailan, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mindallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Ini ada kaitannya dengan situasi saat ini, adalah Allah ciptakan, sengaja Allah ciptakan untuk manusia itu berbeda-beda jenis. Khususnya adalah kalau sekarang seakan-akan kita mengatakan bangsa kita, apalagi saat-saat ini, adalah yang mengatakan rasis. Padahal di sini memang Allah sudah ciptakan sedemikian rupa untuk perbedaan berbangsa dan berbeda-beda. Yang mana yang saat ini kita gencar adalah negara, ada bangsa Arab, yang kita kenal adalah bahasa Arab. Kedua adalah bangsa-bangsa yang kita kenal adalah Belanda, ada Amerika, berbeda-beda bangsa dan suku. Yang kita sering dengarkan kita adalah Chinese, Cina. Kita Allah menyuruh kita untuk saling mengenal di antara mereka, bukan saling hujat. Karena Allah ciptakan untuk saling mengenal, maka kita harus saling berbuat baik kepada mereka. Berbeda paham kepada kita semua, kita memahami bangsa-bangsa itu bukan karena bangsanya dan suku-sukunya. Di ayat berikutnya adalah inna akramakum indali atqakum. Mereka semua, kalau mereka
Cina, Belanda, atau Rusia, atau Arab, siapapun hamba Allah, kalau mereka bertakwa kepada Allah, kita harus saling mendekat. Di mana kita sering mengatakan bahwa ada perbedaan. Sekarang bangsa-bangsa yang terlalu disudutkan karena bangsa yang di sini juga banyak keturunan China. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang dikhawatirkan oleh kita sebagai umat Islam adalah mengkhawatirkan paham-paham yang tidak Muslim, tidak Islami, paham komunis. Jadi bukan karena kebangsaan dan kesukuannya yang kita tidak kenal, tapi dikhawatirkan karena mereka akan memasukkan suatu paham-paham yang tidak dikehendaki oleh kita semua sebagai orang Muslim. Kita harus waspada dengan mereka semua. Tidak harus dengan orang Arab semua, apapun mereka, kalau yang pahamnya membawa kita ke arah yang tidak kita hendaki sebagai Muslim, akan menyesatkan kita. Kita mencoba untuk berpikir kembali, untuk kita mengenal mereka. Kita boleh mengenal, tapi jangan mengikuti mereka kalau kita akan dijerumuskan ke arah yang kita tidak inginkan sebagai Muslim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, kita sebagai Muslim hendaklah di antara kita untuk bisa menjadikan contoh kepada mereka dan selalu mengajak kepada mereka untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mengajak berbuat baik sesuai dengan ayat Al-Quran, ayat surat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 102 insyaallah atau 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa yad'una 'anil ma'ruf ilal ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita disuruh oleh Allah, wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan kita arti wa ya'muru adalah memerintahkan. Kita kadang-kadang banyak ulama berbeda-beda pendapat mengartikan wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka tadi di ayat pertama yad'una ilal khair, mengajak kebaikan, tapi kadang-kadang ayat berikutnya sebenarnya ada wawu. Kalau Ustaz itu mungkin ada wawu atau waktu yang menyambungkan isim di antara dua isim itu harusnya berbeda, bukan disamakan. Ayat mana ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf adalah, kalau di sini beberapa ulama mengatakan memerintahkan dengan sesuatu yang makruh. Makruh itu adalah suatu kebijakan. Pertama, mengajak suatu kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suatu pemerintah yang memerintahkan itu bisa memerintahkan dengan sangat bijak sesuai dengan apa yang Al-Quran disampaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, itu jelas sekali dua kalimat yang berbeda, seakan-akan sama tapi artinya berbeda. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Kita diusahakan wal takum minkum, hendaklah di antara kalian. Apakah kalian itu di antara sebagian, sebagian atau dari kalian? Mari kita usahakan untuk selalu bisa menjadikan bagian dari yang mengajak kebaikan dan memerintahkan dengan baik
dan mencegah kemungkaran. Ini penting sekali, khususnya para khotib. Biasanya khotib menyampaikan hal ini karena memang tugas khotib adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tugas khotib. Dan mubalik para dai dalam Rasulullah bersabda, sangat-sangat kita memberikan, Rasulullah itu memberikan kepada kita untuk di dalam hadis arba'in yang Rasulullah bersabda, wa ma nahaitukum wajtanibu wa ma amartukum fa'tu min mastata'tum. Di sana Rasulullah bersabda, ma nahaitukum, apa yang saya cegah, apa yang saya larang. Kembali kepada ini latihan belajar anak bosorof, saya sampaikan ini itu telah nahamil madi itu kepada panggil domir ana. Makanya makna itu kembali kepada Rasulullah, panggil Rasulullah. Apa yang saya cegah, wajtanibu, maka kalian jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa yang kami perintahkan kepada kalian, fa'tu min, maka datangkanlah dan lakukanlah, mastata'tum. Ini bedanya yang di depan dengan yang di belakang. Kalau Rasulullah sudah melarang sesuatu, jangan sekali-kali kita mendekati. Di situ menjauh, wasitanibu, menjauh, kalian menjauh. Wa ma amartukum fa'tu minhu, maka apa yang saya perintahkan, Rasulullah perintahkan, lakukanlah, mastata'tum, apa yang kalian mampu. Perbedaan antara dua kalimat, yang satu sama-sama perintah mencegah, yang satu memerintahkan. Perbedaannya, yang satu wajib ditinggalkan, yang kedua adalah semampu kita. Itu kebijakan Rasulullah sangat bijaksana sekali. Ini diberi waktu berapa menit ini? Dan 40 menit. Sudah berjalan 30 menit ya? Oh, belum ya? Oh ya, seberapa jam? Alhamdulillah masih kerasa seberapa jam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi seberapa jam, apa yang di hati jamaah semua merasakan gitu, karena mereka yang merasakan ada sesuatu di dalam hatinya, merasa kekurangan, dan mereka menyimak, insya Allah merasanya tidak berat. Tapi mudah-mudahan jamaah semua ini merasakan tidak berat untuk mendengarkan. Ini yang saya sampaikan. Kembali kepada tadi apa yang saya sampaikan, bahwa di dalam situasi sekarang ini, mari kita benar-benar jangan mudah sekali kita diombang-ambingkan di dalam situasi yang sebentar lagi kita akan memilih calon pemimpin kita sebagai orang muslim. Otomatis mana yang terbaik untuk menjadi pemimpin kita, yang kita setelah kita akan memilih nanti tidak akan menjadikan dosa kita karena masa bodoh kepada pemimpin kita. Kadang-kadang kita merasakan apa yang kita lakukan terserah kepada pemimpin kita, yang bertanggung jawab kepada pemimpin kita. Sebenarnya proses kepemimpinan adalah karena proses
kita memilih mereka. Apabila yang dipilih kita tidak tahu dan akan menjerumuskan ke neraka, kita juga akan kena itu karena kita mendukung dengan suatu kebatilan. Maka berhati-hatilah siapapun di antara mereka nanti yang insya Allah sebentar lagi 2024 kita akan berlomba-lomba, mudah-mudahan tidak sampai diundur-undur dan kita siap untuk menegakkan mencari pemimpin yang Allah ridho. Intinya yang pemimpin yang Allah ridho. Berusaha kita mencari pemimpin yang Allah ridho. Siapapun kita sebagai muslim dan sering ikut pengajian, insya Allah kita akan melihat siapa yang terbaik di antara kita. Demikianlah, kayaknya sudah 40 menit. Jadi jam 7:15 menit. Alhamdulillah yang disampaikan, apa yang kita sampaikan ini sebagai sesuatu untuk latihan kita. Saya adalah bukan seorang yang mestinya menjadi di depan kalian sebagai pengajar, tapi saya juga lagi belajar, dan intinya adalah watawassaw bil haq watawassaw. Kita saling menasihati. Saya pun perlu dinasihati oleh jamaah. Barangkali ada sesuatu apa yang kita mempunyai ilmu yang sedikit ini disampaikan. Kalau memang saya sendiri belum mampu dan banyak kekurangan, mohon dinasehati kembali. Sebab watawassaw bil haq. Berarti kita sama-sama mempunyai tugas untuk saling menasehati, bukan hanya seorang yang di atas mimbar di sini untuk memberikan nasihat yang harus diterima, tapi perlu dikaji kembali mana yang itu hak atau yang batil, kita pilih-pilih. Dan apabila saya menyampaikan yang itu dikatakan mungkin kurang berkenan, dan itu karena kemampuan saya, jadi kami mohon yang maaf sebesar-besarnya. Dan apabila itu yang betul dan Allah ridho, insyaallah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.